Ya ini ngomong-ngomong ini emang sebenarnya fikih ini penting banget nih Ustadz nih tentang menghilangkan najis dan najis sekitarnya karena di, di usia ibu-ibu bapak-bapak sekalipun itu masih banyak yang kurang mengerti kayaknya mereka untuk kayak tadi tuh pembilasan air kencing kita kan pakai mesin cuci tuh main masukin aja semua masukin sabunnya ya kan padahal tadi Ustadz bilang bersih memang tapi tidak suci jadi jatuhnya apalagi kalau untuk buat sholat. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, puja dan puji kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan kita untuk mengkaji kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya imanul fillah, azakumullah wa iyakum. Kita bertemu lagi di Millennium Mengaji Channel dan Kajian Hadis Online Channel. Masih di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insya Allah masih di bab cara menghilangkan najis yang insya Allah dipandu oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz kita, Ustadz Ali Habibullah. Semoga berguna bagi Fadofillah, wabil khusus anak Al-Fakir. Waktu dan tempat, tafadhol maskuro pada Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ayuhan nasu taqu rabbakum khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa dzakara minha rijalan wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka satu Muharramnya masih bab menghilangkan najis dan keterangan-keterangannya. Ya, sekarang sudah masuk hadis ke-29 ya. Hadis ke-29 dalam kitab Bulughul Maram atau hadis ketiga ya, dalam bab ini ya. Wa an Amr ya, betul ya. Wa an Amri wa Bani Faridah. Jadi
Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia telah berkata, khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Mina. Telah berkhutbah kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Di Mina. Wa huwa, dan dia, pokoknya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rohilati, di atas kendaraannya, di atas unta. Kendaraannya Rasulullah unta, ya. Wal biha, ya yasilu ala kaki, air liurnya, air liur unta jatuh atau menetes, kaki itu pundak, baru ya. Dan jatuh menetes di atas pundak. Akhrajo Ahmad wa Tirmidzi wa Shahah dan disahkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Ahmad nomor hadisnya jilid 29, nomor hadisnya 212. Ya, sedangkan Tirmidzi nomor hadisnya 2121. 2122. Menandakan bahwa air liur binatang ternak tidak membatalkan kita najis, ya. Ya, tidak perlu dicuci. Ya, tapi kalau mau dicuci bagus, ya. So, ya, buat disiram-siramnya nggak masalah. Tidak apa-apa. Ya, tidak membuat najis, ya. Tidak membuat baju kita jadi kotor, juga tidak kita sholat, ya, tidak seperti itu. Ya, hadisnya sahih. Hadis berikutnya, hadis ketiga ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qolat. Ya, kalau perempuan qolat, kalau laki-laki qola. Dia radhiyallahu anha, perempuan. Anhu, dia telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaksil mani, yaksil gosala. Gosala artinya mandi atau mencuci, tergantung objeknya apa. Kalau manusia berarti mandi. Ya, kalau selain manusia, kalau benda mati ya cuci. Ya, yaksil mani, mencuci mani. Mani, air mani. Air mani adalah air yang keluar pada saat jima, ya, berwarna putih, lengket, kental, dan dia suci. Yang apabila keluar mani, maka wajib mandi. Apabila mau sholat, wajib mandi. Nah, mani ini keluar, ya, menempel di baju Rasul sallallahu alaihi wasallam, menempel di pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dicuci lah, ya siluman. Rasul mencuci mani tersebut. Maksudnya apa? Seorang Rasulullah untuk negara mencuci bajunya sendiri. Ya, mencuci bajunya sendiri. Selagi masih bisa dikerjakan sendiri, dia kerjakan sendiri lah. Jangan ke istri dulu, ya. Ya, itu mencuci mani, maksudnya summa yakhruj, lalu keluar. Yakhruju, keluar, ila sholat, menuju tempat sholat, untuk sholat. Tidak dikasau pada kain tersebut atau pada pakaian tersebut yang terkena mani yang sudah dicucinya. Ya, wa anna, dan saya, kata Aisyah, anjuru, dia katakan nador, melihat. Aku melihat, kata Aisyah, aku melihat ila atas asaril dosli, asar itu bekas atau jejak. Bekas isiannya, artinya baju atau kain yang dipakai Rasulullah yang terkena mani dicuci oleh Rasulullah masih dalam keadaan basah, boleh dipakai untuk sholat. Tidak perlu berburu kering, karena mani itu sendirinya ada, mani itu ada kan? Karena hadisnya mutafaqun alaihi, ya. Mutafaqun alaihi artinya Bukhari Muslim, ya. Kalau di Muslim
oleh muslim dan bagi imam muslim lakot lamnya lam taufik. Kotnya juga penegasan, lamnya sungguh, kotnya sungguh betul-betul gitu kan. Sungguh betul-betul untuk aku ya aku benar-benar menggosoknya mingsau dari pakaian atau kain tersebut ya, mingsau Rasulullah SAW yang kepada Rasulullah para kandang benar-benar dengan gosokannya, dengan bergosok atau mengisak saya fayusalli fihi, lalu sholat padanya, pada kain tersebut yang baru diisi. Bagi imam Muslim ada di nomor hadis Muslim 289, nomor hadisnya di Muslim 289. Adapun di 290 ada lagi 289, 290 di bawahnya hadis Muslim juga ya. Wafilah silahu, ada pada lafaz yang lain masih di Muslim. Lafaz untuk ahuk buku. Kalau tadi mengisak gosok, ini mengerik. Kalau mengerik kan dengan benda tajam ya. Mengeriknya ya bisa bijustri mintau, yang mencuci mani yang sudah kering tersebut dengan susu. Jadi kain yang terkena mani tersebut. Jadi pada saat air maninya kering kan seperti ingus kalau trekking ya, berkerak. Ya, berkerak. Pada saat kering dikerik pakai kuku atau pakai apa lah ya, benda-benda yang tajam itu dikerik, lalu dicuci, dibasahi dengan dibilas dengan air. Ya. Di sini mau ditanyakan atau kita lanjutkan? Ya. Sebentar Ustaz, yang hadis nomor 31 Ustaz, dari riwayat Muslim kan tadi, sungguh aku pernah menggosok mani dari baju Rasulullah. Sedangkan di hadis nomor 32 tadi, sungguh aku pernah menggosoknya dalam keadaan kering di baju beliau dengan dikerik, tadi kata Ustaz tuh, dikerik. Kalau yang dikerik kan berarti copot. Agak dengar. Kalau yang hadis 32 kan dikerik berarti kan dicopot air maninya yang kering tuh dari kain. Tapi yang sebelumnya kan sungguh aku pernah menggosok mani dari baju Rasulullah. Kalau digosok itu keangkat gak sih Ustaz air mani yang keringnya? Gosok itu maksudnya ya, ini kan cara pandang ya. Cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi Pak Romi ngeliat saya bagaimana? Dari sudut pandang Pak Romi seperti itu gitu kan. Dari sudut yang lain bisa beda sudut pandangnya. Intinya apa? Intinya adalah mencuci mani tersebut. Ya, mau menggosok kayak, mau mengerik kayak, mau gemak atau dikucek kayak gitu kan. Maka sah. Kenapa yang dicuci, yang dibasuh adalah benda suci. Nah, tidak najis, karena mani itu kan najis. Berarti yang tidak ada di bawah dia, air kencing seperti ikan aja gitu kan. Kalau najis, dengan suci. Ya, artinya kalau sudah kering, tanpa disiram bisa, kering ya sampai kerok aja. Ya, bagusnya tadi ya, kalau seperti tanpa disiram. Mantap ya. Untuk menambahkan keyakinan. Al-yakinu la yubalu bisyakiyatin, dan bisa dipulangkan dengan cara ragu-raguan ya. Tujuannya adalah beliau yakin bahwa baju yang kita pakai adalah ada. Itu barang. Oh gitu. Berarti tadi kalau mengacu bahwa air mani itu baik basah maupun kering itu masih termasuk suci, tapi untuk lebih bersih gitu bisa digosok, bisa dikerik, bisa dicuci, begitu ya Ustaz ya? Nggak kedengeran ya? Ya ini anginnya banyak nih. Jadi kalau mengacu dari penjelasan Ustaz, air mani itu kan dasarnya suci. Air mani dasarnya suci ya Ustaz ya. Jadi karena suci, cara menghilangkannya bisa digosok, bisa dikerik, bisa dibilas dengan air begitu. Tapi walaupun tidak sempurna, maksudnya nggak bersih banget, nggak apa-apa kita sholat gitu ya Ustaz ya. Ini mani itu sama dengan ingus Pak. Sesuatu yang tidak najis.
sesuatu yang tidak najis atau apa itu atau liur ya air tidur artinya nggak diapa-apain itu seperti nggak masalah. Oh. Nah, Nabi mencontohin mencucinya agar apa? Ya apa namanya ngasih contoh aja yang baik-baik. Nah, dia kalau Nabi adalah untuk yang ditiru kan. Yang seperti itu saja dia mencuci berjaga-jaga. Iya. Apalagi yang pakai najis. Iya. Yang benar-benar najis. Jadi hati-hati sangat luar biasa. Jadi sebenarnya nggak dicuci pun nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak dicuci pun nggak apa-apa gitu sebenarnya. Nggak air mani walaupun basah maupun kering tidak dicuci pun tidak apa-apa gitu ya Ustadz. Tapi untuk yakin untuk kebersihannya seperti itu. Maksudnya Gimana? Air mani itu kan Ya. berarti kalau nggak dicuci nggak apa-apa. Enggak. Nabi kasih contoh. Setiap yang Nabi contohkan kita diperhatikan untuk Nabi. Ya, agama itu kan aturan. Contoh, antum masuk kamar mandi, ya masuk ke kaki kiri, kalau ke kanan, bahkan sisiran, kalau yang kanan dulu baru kiri. Antum mau sisiran kiri juga nggak masalah. Gitu. Tapi tadi Nabi mencontohkan dari hal-hal yang kecil saja untuk ditiru, untuk ditiru. Di segala macam aspek yang Nabi contohkan pasti baik, ya. Kita diperintahkan untuk mengikutinya walaupun halnya sepele sepele karena itu satu contoh berarti ada sesuatu gitu kan. Baik Ustaz, udah nangkep, lanjut. Wa'an Abu Sam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kalau dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksalu, ini fil mudhari majhul, dirinya doma, ya artinya pasif, ya dicuci, ya, kalau pasif mencuci, karena fil mudhari ya artinya sedang atau akan, kalau fil madhi telah, ya ciri-ciri fil mudhari ada depannya ada anita. Ya. Ada anita, alif, nun, ya dan ta, anita. Ya, mirip ya. Ya, yuk salu. Ya, wajahnya yuk alu. Ya, sedang min bau. Apa dicuci dari bau itu kencingnya. Kencing al-jariyah. Al-jariyah itu anak perempuan. Ya. Wa yurusu min baulil gulab, sedangkan disiram, diguyur atau disiram dari baulil gulab, anak laki-laki, ya, anak laki-laki, anak perempuan di anak laki-laki kencingnya cukup dengan disiram atau dan saya sudah cukup. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa Sahahu Hakim. Abu Daud nomor hadisnya 376, Nasai nomor hadisnya 224 dan 304, Al-Hakim jilid 1 nomor hadisnya 166. Hadisnya sahih. Maksudnya gimana? Ini anak yang dimaksud adalah anak yang masih ASI ya. ASI. Atau balita lah ya. Bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun apabila baju pakaian kita terkena kencing anak perempuan balita, maka laki-laki cukup disiram. Kenapa ada perbedaan? Nah, ulama meriset. Ternyata anak kencingnya anak perempuan itu bau tak. Dan laki-laki itu tidak bau. Tidak bau. Sudah kecil baru bau. Balikannya, ya, berbeda toilet perempuan lebih bersih daripada toilet laki-laki, lebih bau daripada laki-lakinya, kebalikannya gitu kan. Nah, tapi waktu kecil perempuan memang bau. Ya, saya punya anak ada 2 ya, anak saya perempuan. Kemudian saya bisa bedakan. Ini kalau pas kamar mandi kecil nih, pasti bulan yang buang air kecil. Abang. Kalau adiknya perempuan habis buang air kecil pasti bau.
pasti bau. Bedanya luar biasa, baunya lebih luar biasa. Ya. Tapi kalau saya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, saya cium. Jadi cari aman. Cari aman. Oh, laki-laki dia mau ada protek aja untuk nah dibedakan ya, dibedakan. Kenapa? Kehati-hatian. Ya, nanti saya akan terangkan bagaimana cara menghilangkannya, cara menghilangkan najis pada air kencing atau PAB gitu kan, yang kena karpet, sofa, kasur, ya. Saya selesai dulu ya. Baik. Nah. Wa'an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda fil idamil haid, tentang darah haid. Tentang darah haid. Maksudnya apa? Hubungannya apa dengan bab ini? Mencuci kain atau baju yang terkena darah haid atau nifas. Ya, yusibu saub, yang terkena kain tahut tuhu, mengipisnya, cuma takrusuhu, menggosoknya, bilma'i, sambil dikucurkan air, menggosok sambil dikucurkan air, cuma lalu tandahuhu, menyiramnya, cuma tusalli fiha, lalu sholatlah dengan mutafakun alaihi, hadis sahih bahwa Muslim, bahwa memperhatikan 221, Muslim 291. Maksudnya bagaimana? Saya bacakan dulu sampai ada yang bawah biar sama ya, karena berhubungan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala telah berkata, telah bertanya, berkata haulahu. Ya itu apa, binti Yasar ya namanya. Ya Rasulullah. Fa in lam yadha bidam, bagaimana jika darahnya tidak hilang? Maksudnya masih ada noda darahnya pada kain tersebut. Kola, duduk jawab, Rasulullah jawab, ya cukup berdimu alma dengan air. Wala yaturukil asar, maka tidak mengapa. Bekas-bekasnya juga nggak masalah. Yang penting ada bekasnya. Akharodu turmidu buat sanadnya ada kelemahan. Ya, sanad ada kelemahan. Habisnya lemah dalam salat. Ya, tapi bisa dipakai. Kenapa harus harus dipakai? Karena itu bukan ibadah. Ya, karena bukan ibadah, tapi perantara untuk ibadah. Ya, mencuci. Ya, gosok gigi. Kan Rasul memerintahkan pakai suwak. Ya, gimana kalau pakai gosok gigi? Boleh nggak? Nggak ada hadisnya kalau gosok gigi, nggak ada hadis, ada yang tentang siwak. Artinya yang tidak ada hadisnya aja boleh dipakai karena kebersihan kan. Silakan pakai keduniaan, bukan ibadah. Ya, sama ini mencuci walaupun sangat lemah. Kalau tujuan untuk mencuci kebersihan, segala cara pakai boleh. Tujuannya adalah membersihkan. Ya, ingat mencuci adalah membersihkan, bukan namen kotor ya, bukan mengotori, membersihkan dari kotoran. Ya. Nah, makanya cara-cara Islam sebenarnya membersihkan tanpa bahan kimia, tanpa sabun, tanpa apa, hanya air toh. Ya, itu namanya bersuci namanya. Tapi kalau membersihkan, silakan pakai sabun, pakai apa, gitu kan? Berbeda, bersih dengan suci berbeda. Ya, jelas ya. Baik. Jadi untuk darah haid, emang darah kan terkenal sulit sekali untuk hilang. Ya, sulit sekali untuk hilang. Maka Allah memberikan tubsol itu. Selama sudah kan Allah melihat ada usaha bukan hasil. Udah dicuci, udah direndam, digosok, disikat, segala macam, hilang, maka insya Allah dimaafkan. Ya, tidak mengapa dipakai untuk sholat. Yang jadi masalah adalah menggampang-gampangin. Ya, karena gampang, kalau darah mah susah hilang, maka cuci sembarang aja. Ya, yang serius saja nggak hilang, gimana sembarang isinya nggak akan hilang. Ya kan, yang Allah minta adalah keseriusan untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas, maka semaksimal apapun usahanya Allah hargai. Ya Allah hargai.
Baik. Berikutnya saya akan jelaskan tentang cara menghilangkan najis yang sudah ada di kitab ini. Bila menempel di, katakan di mana? Di baju Baju atau kain. atau di sofa atau di kasur atau di karpet. Katakan ini adalah kucing anak. Iya. Pernah saya jelaskan kayak gini loh. Belum, Ustaz. Ya, katakan itu adalah kencingnya. Ya, cair ya. Ya, cair. Ya. Maka cara pertama adalah kita marking dulu. Kita tandai, kita batasi pergerakannya. Biar kita tahu areanya di mana. Ya. Ini air kencingnya, artinya boleh butatnya bisa panjangkan apa saja. Pokoknya kita tahu lah batas rembusannya kemana gitu. Ya. Jelas ya. Nah. Maka langkah pertama siapkan tisu sama kantong plastik. Tisu kering. Ya, tisu kering atau kanebo atau apalah. Maka tempelkan di sini area yang kencing basah tadi agar tisu meresap, menyerap. Setelah nyerap, agar tidak kemana-mana, siapkan kantong plastik. Kalau masih ada, ambil lagi tisu yang kering supaya ininya areanya hilang. Jelas ya? Jelas. Nah, jika hilang, kita peres, masuk ke plastik. Maka langkah berikutnya kalau sudah hilang, kan masih ada baunya ya? Iya. Ya. Ini kan baru dihilangkan, belum dicuci kan. Maka ambil air gayung. Gunakan kanebo. Dengan tisu, kalau tisu mah berantakan ya, hancur. Kanebo celupkan di gayung. Sampai itu terus tuh yang kena karpet tadi, yang sisanya kita paham ya? Iya. Dalam keadaan basah, supaya ini adalah, tapi kan jangan sampai melebihi kotak ini, ada nggak kemana-mana nanti juga kan. Ya. Nah, tugas fungsinya adalah air murni ini adalah menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Boleh 2 kali, belum 3 kali. Boleh 2 kali, belum 3 kali. Kalau sudah hilang, maka najis hilang kan, karena ada dicuci dengan air murni, dengan air murni ya, air bersih, tanpa sabun. Ya, udah hilang, udah suci. Maka tinggal terakhir boleh pakai pewangi yang boleh sabun boleh. Terakhir. Jelas ya kira-kira. Jelas. Berlaku juga bagi orang-orang yang biasa laundry. Nah, ya. Yang biasa laundry pakaiannya, yang kita kadang-kadang laundry itu kan apalagi yang satu tabung ya. Iya. Yang satu tabung itu kadang-kadang masukin itu pakaian yang kena najis dengan yang tidak najis dicampur jadi satu, langsung dicuci dengan air sabun. Maka ini sudah menghilangkan najisnya. Yang tadi pakaian yang najis kena cuma 1-2 karena dicampur dengan yang sudah kena najis. Kalau dicampur dengan air sabun maka semua jadi najis. Yang tadinya cuma 1-2 potong baju maka seluruh baju jadi najis. Ya, salah. Ya. Jadi sebaiknya bagaimana? Yang adalah yang pertama harus dipisah. Kalau mau laundry dipisah. Saya kalau ke laundry, saya akan pakaian yang sudah kena najis saya laundry. Karena tahu cara pencuciannya kan. Iya. Habis dipakai sabun langsung dibilas ya. Ya, langsung dijemur dia. Keringkan. Nah, saya kalau ke laundry, pakaian yang tidak kena najis, saya laundry kalau mau laundry. Pakaian yang terkena najis, saya pisahkan cuci sendiri. Sendiri. Ya, kalau cara pertama. Kalau cara kedua, kalau mau dicampur nggak apa-apa. Ya kalau mau dicampur, mending dicuci sendiri. Ya, mesin cuci, terus 2 tabung gitu kan. Lagi
zaman 2 tabung, 20 tabung. Masukkan, campurkan dalam keadaan tidak ada air ya. Oke. Tidak ada air. Pakaian yang kena najis dengan tidak kena boleh dicampur jadi satu. Lalu sambil putar air mengalir sambil diputar. Ya, sambil diputar sampai penuh airnya ya. Iya. Sampai penuh. Satu putaran cukup lah. Selesai karena tujuannya menghilangkan najis. Ya, buang airnya, pindahkan ke pengering kalau 2 tabung kan, pindahkan ke pengering, keringkan, ya, baru keduanya boleh baru pakai sabun. Kalau misalnya begini, bisa nggak Ustadz, yang kena najis misalnya kita cuci dulu pakai air biasa, sekali 2 kali bilasan begitu, dan kita peras posisinya basah tapi nggak basah banget, baru kita campur sama yang tidak najis Lembab. pakainya. Ya, lembab, terus kita campur dengan yang pakainya yang tidak najis, nggak apa-apa ya. Dan itu khusus buat Nggak apa-apa. yang Jadi kalau mau dipisah, ya, dan itu khusus ya, kalau dipisah, ya. yang kena najis kita bersihkan dulu dengan air yang mengalir, Ya, air bak, bukan air betul, mengalir. ya. Jadi air bak mengalir itu kan airnya Betul, kan betul. kita ambil satu-satu, kita Iya. pindahin, Iya, betul. gitu kan, baru boleh. Ya. Itu terus pakai sabun boleh. Ya, biasanya kan IRT kan ekonomis Ustadz. Supaya 1 kali jalan pakai sabunnya. Maka boleh tuh nanti kita bikin tuh laundry syar'i gitu kan. Oh, iya benar juga ya. Nah, banyak tuh peluangnya. Laundry syar'i kita jelaskan cara-cara. Oh. Insya Allah pakaian Anda bersih, boleh aman untuk ibadah. Masa. 108.000 karena syar'i kan. Ada tambahan karena ada ilmunya ya. Jangan lupa bayar royal ke saya ya. Belum buka Ustaz. Terus satu lagi, Adanya. yang hadis nomor 33 tentang kencing bayi laki-laki dan perempuan kan ini nggak disebut batasan umurnya Ustaz. Kan kalau tadi dibilang balita kan bayi 5 tahun nih. Apakah ada batasan umurnya nggak sih? Atau makanannya hanya ASI aja? Atau kalau udah campur sama selain ASI berarti bayi yang laki-laki juga harus dicuci bersih gitu? Apa memang nggak ada batasan umurnya gitu? Hanya bayi aja gitu? Untuk yang hadis nomor 33 ini tentang kencing bayi laki-laki dan perempuan gitu kan nggak ada batas umurnya nih Ustadz, disebutnya bayi aja nih. Tadi kita bahas bayinya balita kan berarti umurnya batas 5 tahun. Padahal setahu kita nih di Indonesia kan umur 3 tahun aja udah banyak makan bubur. Nggak makan ASI aja gitu, dicampur apalah nutrisi lah lain-lain gitu. Apakah untuk bayi laki-laki tetap masih dipercekin aja atau emang harus dicuci juga atau gimana gitu? Ya kalau saya lebih hebat tadi mau baju laki-laki, saya mau baju perempuan cuci aja. Samakan dengan orang dewasa. Karena kalau kehati-hatian kan. Iya. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak najis tolak. Ya. Ya mau bayi laki-laki, saya mau bayi perempuan bisa aja. Pasal kita siram cuci aja udah. Dan aman. Ya. Satu lagi Ustadz, kan kita waktu di kajian kemarin itu salah satu menghilangkan najis kan harus hilang warna, rasa, dan bau. Ya kan? Nah, di hadis nomor 35 ini hadis terakhir tadi tentang menghilangkan darah haid cukup untuk menggunakan air. Tidak apa-apa apabila masih ada bekas. Berarti kalau ada bekas kan tidak 100% hilang warna dan baunya gitu. Ini berarti khususon ya? Bukan di airnya, tapi di kainnya. Iya. Kainnya kan tidak... Kalau airnya, syarat air bersih tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Oh. Syarat air. Oh, itu syarat air. Bukan syarat kain air.
Nah, ini kita fokus adalah kain yang terkena darah, bukan airnya, bukan air. Maka kata Rasulullah, selama darahnya kita udah suci maksimal, masih belum hilang, itu dimaafkan. Karena tujuannya adalah udah maksimal usahanya, belum hilang, maka nggak mungkin kita beli kain baru lah. Iya. Ya, beli kain baru, kipas habis kain baru, nggak mungkin kan. Iya. Artinya selama sudah usaha maksimal, Allah tahu seberapa maksimal usaha kita. Al-Tawbun ayat 16, Fattakullah mastata'tum, surah Al-Gabut ayat 16. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Masya Allah. Semampu kamu tuh di Bapak maksimal kamu bagaimana kemampuannya. Ikhtiar dulu ya. Kalau misalnya nggak mampu, memang insya Allah ditolerir ya, dimaafkan. Alhamdulillah, baik Ustadz. Alhamdulillah ini penting sebenarnya buat umur-umur yang 60-70 juga masih perlu. Ya ini ngomong-ngomong, ini emang sebenarnya fikih ini penting banget nih Ustadz nih, tentang menghilangkan najis dan najis sekitarnya, karena di usia ibu-ibu bapak-bapak sekalipun itu masih banyak yang kurang mengerti kayaknya mereka untuk kayak tadi tuh pembilasan air kencing, kita kan pakai mesin cuci tuh masukin aja semua masukin sabunnya kan, padahal tadi Ustadz bilang bersih memang, tapi tidak suci jadi jatuhnya, apalagi kalau untuk buat sholat. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di kajiannya berikutnya karena keterbatasan waktu. Ya binufillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi dan amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat. Semoga segala kesalahan diampuni dan diganti pahala dengan kemahamurahannya. Qulil haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kafaratul majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La